Halo, salam jumpa kembali sahabat Kareklong Official sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua ya. Kali ini kita akan mengulas ya tentang keberadaan seorang relawan, kemudian juga seorang konten kreator ya, juga mungkin seorang akademisi ya, yaitu Ade Armando ya. Saya kira ini menarik untuk kita bahas karena saya melihat bahwa narasi dia akhir-akhir ini memang cukup membingungkan ya. Karena hampir semua capres dia serang ya. Baik Ganjar Pranowo, Anies Baswedan maupun Prabowo Subianto ya. Dan juga beberapa partai politik juga ia serang, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Kenapa kita perlu membahas sosok satu ini? Karena memang yang pertama adalah Ade Armando ini kan mengaku dirinya sebagai relawan militan Ganjar Pranowo ya. Walaupun surat cinta Partai Serikat Indonesia ditolak oleh PDIP, tetapi Ade Armando tidak goyah ya. Dia menyatakan diri bahwa dia tidak akan lari ke sosok lain, tapi dia akan tetap mendukung Ganjar Pranowo ya. Tapi yang menjadi menarik di sini adalah bahwa Ade Armando ini kan menyatakan diri sebagai relawan yang militan ya buat Ganjar Pranowo. Lalu narasi-narasi yang dia bangun akhir-akhir ini justru menyerang Ganjar Pranowo. Nah, ini menjadi satu pertanyaan besar buat dia. Apa sesungguhnya dia mendukung Ganjar Pranowo? Apa sesungguhnya dia membentuk atau membina relawan untuk mendukung Ganjar Pranowo? Sementara narasi-narasi yang dia bangun adalah menyerang Ganjar Pranowo atau menjatuhkan Ganjar Pranowo. Ya, katakanlah ya kasus-kasus terakhir terkait dengan isu kontrak politik Ganjar Pranowo dengan PDIP ya. Kemudian terkait dengan Ade Armando juga menyerang dia mengatakan bahwa PDIP itu tidak punya andil dalam membesarkan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo itu justru besar dari luar. Nah, ini juga saya kira satu kekeliruan besar ya, saya kira ya. Sebenarnya Ade Armando harus tahu betul sejarah bagaimana lahirnya seorang Ganjar Pranowo. Dia harus tahu betul ya. Dia harus jujur mengakui bahwa Ganjar itu lahir besar dari rahim PDIP. Itu harus diakui ya. Tidak boleh tidak. Karena Ade Armando mungkin baru mengenal sosok Ganjar Pranowo itu ketika dia mungkin jadi anggota DPR, kemudian gubernur, dan pada akhirnya calon presiden. Tapi dia tidak tahu proses bagaimana Ganjar menempa diri di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sehingga saya kira keliru besar sekali kalau Ade Armando membangun narasi seperti itu ya. Sehingga wajar-wajar saja kalau PDIP memberikan pernyataan kepada Ade Armando dan juga kawan-kawan bahwa mereka adalah brutus ya, artinya bahwa pengganggu-pengganggu yang ya sangat tidak penting ya. Nah, itu saya kira memang mungkin PDIP juga merasa gerah dengan ulah atau tingkah laku dari Ade Armando itu sendiri ya. Jadi saya katakan bahwa Ade Armando ini adalah seorang relawan yang tidak jelas ya. Secara psikologis dia terganggu ya, seperti serangan dia ke Prabowo Subianto. Dia mengatakan bahwa Prabowo Subianto adalah salah satu poin yang dia serang ke Prabowo Subianto adalah psikologis Prabowo tidak stabil lah kira-kira itu. Nah, justru psikologis Ade Armando yang tidak stabil ya. Kita bisa melihat bagaimana sikap gerak perilaku dari Ade Armando itu sendiri ya. Apa sebenarnya manfaat dukungan Ade Armando untuk Ganjar Pranowo itu apa ya? Yang dibutuhkan Ganjar Pranowo itu adalah dukungan dalam bentuk suara. Dukungan dalam bentuk suara artinya apa? Artinya konstituen atau orang-orang yang simpati dengan Ganjar Pranowo datang mencoblos di hari H nanti, mencoblos Ganjar Pranowo. Itu yang dibutuhkan ya.
Sementara narasi yang dibangun oleh Ade Armando ini kan justru membuat banyak orang yang mungkin mempertimbangkan kembali ya. Awalnya barangkali ingin mendukung Ganjar Pranowo, tetapi ketika mendengar narasi yang dilontarkan oleh Ade Armando, ya barangkali mereka mengurungkan niat untuk mendukung Ganjar Pranowo. Nah, ini saya kira tidak diharapkan oleh Ganjar Pranowo dan juga timnya ya. Mereka membutuhkan suara, mereka membutuhkan real suara di bilik saat hari H ya, bukan orang yang berteriak-teriak bahwa mereka adalah pendukung setia Ganjar Pranowo, bukan orang yang berkuar-kuar di media sosial bahwa mereka adalah pendukung Ganjar Pranowo, bukan, tetapi yang dibutuhkan itu adalah bagaimana menghimpun sebanyak-banyaknya konstituen untuk menentukan atau memutuskan mencoblos Ganjar Pranowo di hari pemilihan nanti. Jadi saya kira itu yang perlu dilakukan oleh seorang relawan. Tetapi kalau mengaku diri sebagai relawan lalu narasi-narasinya adalah menyerang tokoh atau orang yang didukung, ya saya kira bukan relawan sebenarnya. Dan ini harus dipertimbangkan juga oleh tim relawan dari Ganjar Pranowo, karena kalau memang terus mempertahankan keberadaan Ade Armando ini, maka saya kira akan menjadi racun bagi Ganjar Pranowo. Oke, sahabat Karakulong Official sekalian, itulah ulasan singkat dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi ya. Mantap.